Julian saya pikir yang menjadi otak dari eksekusi sepak pojok ini. Dan kita tahu kemampuan lompat dari Sumardi sudah tidak sebaik seperti dulu kala tentunya. Dengan usianya yang sudah sangat tua. Kembali Arema Indonesia. Lebar ke kiri. Kembali mengalami benturan Arifki Eka Putra dan juga Dendi Santoso tadi. Tekanan kembali datang dari Bontang FC. Aldo Barreto kali ini bersama dengan Kenji. Masih Aldo Barreto. Masih Aldo Barreto. Ya, kita lihat kurang support tadi bagi Aldo Barreto di saat yang krusial. Di mana dia mencari seorang kawan di dekatnya. Namun tidak ada satupun yang membantu kita lihat. Sehingga dia harus melanggar seorang Bustomi kita lihat. Pengawalan yang cukup ketat diberikan oleh Ahmad Bustomi terhadap Aldo Barreto. Top skor sementara bagi Bontang FC dengan 15 gol. Ya, tampak Arifki tidak bisa meneruskan pertandingan karena cederanya, Bung Opan. Digantikan dengan pemain yang berkarakter sama, yaitu Gedi. Hampir saja tadi. Tidak mengambil resiko tentunya Purwaka Yudi, Bung Opan, dalam mengintersep bola kiriman dari Gedi tadi. Lagi-lagi. Masih bisa diselamatkan. Kita melihat bagaimana striker Noh Alamsyah turun jauh membantu pertahanan bagi Arema Indonesia. Bersiap-siap Aldo Barreto. Langsung ke tiang jauh. Iya, Biarkan. Namun saya melihat dengan tempo seperti ini, Bontang FC memiliki peluang lebih baik dibanding Arema untuk setidaknya merepotkan ini pertahanan Arema. Karena kita tahu Arema terbiasa dengan bermain. Membutuhkan 1 poin lagi. Kembali tendangan pojok Pierre Janka. Ya, kita Terlalu melihat jauh. bagaimana Pierre Janka tidak terkawal. Rusdiansyah, serangan balik yang lumayan cepat dari Bontang FC. Crossing Rusdiansyah Sayang sekali. terlalu jauh. Ya. Dan inilah masalah terpenting bagi Bontang adalah minimnya servis yang dilakukan oleh para pemain tengah maupun pemain lini belakang untuk membantu menopang Aldo Barreto dan juga Kenji. Wow. Noh Alamsyah. Maksudnya tadi Ali Khadafi yang dituju. Dibayang-bayang oleh Benny Wahyudi. Juga ada Purwaka Yudi. 2 lawan 1. Sebuah perebutan bola yang sangat seru. Ya, kita nantikan keputusan wasit. Ya, memang tadi Tampaknya tendangan bebas bagi Bontang FC. ya tadi memang tampak ada sedikit gangguan kepada Ali Khadafi. Dan jarang kita melihat Bontang FC mencetak gol melalui proses tendangan bebas. Namun ini adalah sebuah kesempatan juga bagi mereka untuk merubah skor sementara. Ada Kenji dan juga jangan lupa si jangkung Aldo Barreto. Akan dieksekusi oleh Cornelis Gedi. Tampak terjadi ketegangan. Aldo Barreto dan pemain belakang Arema Indonesia bersiap-siap. Kenji. Kita nantikan Aldo.
intercept yang sangat krusial dari Along tadi. Aldo Barreto, juga ada Kenji dan juga Ali Khadafi. Ali Khadafi, Aldo Barreto, masih Aldo Barreto, Ali Khadafi. Ya, Handball nampaknya. sayang tadi. Dari 18 kontestan di Jarum Indonesia Super League musim ini, saat ini menyisakan 2 tim yang berebut gelar juara. Offside tampaknya Roman Camelo. Ya, kita lihat sebuah aksi yang cukup mengesankan dari seorang Sumardi. Iya. Seperti jangkrik kita melihat. Justru malah mencederai dirinya Iya. sendiri. Sesuatu yang seharusnya tidak perlu ia lakukan. Iya. Kita melihat di sini bagaimana ya Oh, tampaknya terpeleset ya. off balance Iya. tampaknya. Keseimbangan yang tidak baik sehingga ia terjatuh. Karena tidak ada pengambil alihan situasi dari seorang wasit yang membiarkan waktu berjalan sedemikian saja. Dan akhirnya kita melihat Sumardi meninggalkan lapangan setelah lebih dari 5 menit. Iya. Situasi yang cukup lama. Iya betul. Dan nampaknya Iya. Aldo yang menjadi penjaga gawang, kita lihat. Ya, dan tampaknya keputusan yang juga tidak kalah kontroversialnya, bagaimana penjaga gawang Sumardi dapat dipastikan tidak dapat melanjutkan jalannya pertandingan dan sepertinya akan digantikan oleh salah seorang pemain untuk diplot sementara ini menjadi penjaga gawang. Ya, dari catatan yang kita miliki, tampaknya memang Bontang FC telah melakukan Ya, 3 betul. pergantian pemain sebelumnya. Sehingga dengan demikian dapat dipastikan bahwa rule of games memastikan mereka tidak dapat melakukan pergantian pemain keempat. Dengan demikian, maka Sumardi yang dilanda cedera beberapa ini telah lahir 16 gol bagi Arema Indonesia musim ini. Sejauh Muhammad Ridwan kerjasama dengan Along, Ya, Pierre bahkan Janka. ya, Pierre Janka turun ke depan. Ini dia penjaga. Kembali crossing No Alamsyah. Masih mampu diselamatkan oleh Joko Si. Bontang tentunya hanya untuk memperkecil kerusakan yang terjadi di Iya, lapangan betul. dengan minimnya pemain yang mereka miliki. Sangat sulit bagi mereka untuk berusaha menyerang Arema. Ali Khadafi, Aldo Barreto, masih Aldo Barreto. Baik sekali. Sebuah keputusan yang tepat dari striker Aldo Barreto. Sebuah kualitas dari seorang Aldo kita lihat. Walaupun dengan 10 orang, semangat Aldo dan tembakan yang cukup baik tadi. Karena mereka masih membutuhkannya untuk mencetak gol. Masih selamat gawang Bontang FC. Iqbal Samad. Ya, justru terlihat sepertinya Arema yang bermain dengan 10 pemain. Karena para pemain Bontang justru masih berani melakukan serangan. Sayang sekali. Inilah yang saya pikir menjadi salah satu kelemahan dari Bontang FC, yaitu hasil akhir dari sebuah serangan. Di mana diperlukan sedikit kualitas tadi dari Gedi untuk mengirimkan bola ke kotak penalti. Keputusan yang tidak tepat tadi. Roman Camelo. Penalti. Jatuh. Roman Camelo. Di ujung kotak. Saya pikir terjadi di dalam, namun menarik untuk melihat tayangan ulang. Iya. Wasit menganggap bahwa pelanggaran di luar kotak penalti. Reaksi pertama saya, Bung Minder, adalah penalti tadi. Betul, kita melihat memang sekilas tampak jelas bahwa Roman dijatuhkan di dalam. Ini dia. Kita melihat di sini bagaimana ya tampaknya tepat di tepi kotak penalti, namun ia terjatuh di dalam. Ya, Iya, tepat di luar. tepi Betul kotak sekali. penalti. Ya, Keputusan wasit sangat tepat. namun adalah seorang pemain belakang yang menjadi penjaga gawang. Kita melihat bagaimana sikap dari Ridwan ataupun Roman Camelo. Roman Camelo. Masih membentur pemain Bontang FC. Iya. Kembali selamat gawang Bontang FC. Kembali. Yang dijaga Joko Sidik. Ya, waktu masih cukup panjang ya. Dan kita melihat para pemain Arema Indonesia memang sangat mementingkan hasil nilai 3.
sehingga mereka juga tidak ingin mengambil resiko untuk bermain terbuka. Cukup mempertahankan keunggulan dan hanya jika memerlukan mencetak gol tambahan. Esteban Guillen. Aldo Barreto. Ali Gaddafi. Pelanggaran tampaknya terhadap Ali Gaddafi oleh Roman Camelo. Reaksi yang reaktif dari Ali Gaddafi kita lihat. Iya. Atas pelanggaran Roman Camelo tadi. Tampaknya Ali Gaddafi juga harus mendapatkan perawatan. Pemain asal Togo. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-15 Ali Gaddafi bersama Bontang FC. Pemain berusia 26 tahun dengan tinggi 182 cm. Ya, inilah kita melihat proses seorang Roman Camelo mengail kaki seorang Gaddafi. Kita melihat adalah pemain yang paling banyak berlari, saya pikir, bagi Bontang FC di pertandingan sore hari ini. Sehingga cukup sulit baginya untuk langsung bangkit dan bermain. Aldo Barreto. Luar biasa. Wow. Sebuah usaha oleh Kenji Adachihara. Lagi-lagi Bung Wapan dan Bung Binder, sebuah kerja keras luar biasa dari seorang Aldo Barreto. Ya. Mengejar bola-bola tanpa tuan. Betul. Benar-benar seorang pemain yang sangat berkelas, seorang Aldo. Kita lihat tackling yang cukup telat tadi dari Roman. Di kandang Macan Kemayoran. Sementara itu, Persipura Jayapura membuntuti di posisi kedua dengan pertandingan tersisa 1 kali lagi di kandang sendiri melawan Persiwa Wamena. Dan apabila Persipura mampu memenangkan pertandingan melawan Persiwa Wamena, maka Muhammad Ridwan disapu saja oleh pemain Bontang FC. Kembali Muhammad Ridwan. Crossing Muhammad Ridwan. Noh Alamsyah yang dituju. Roman Camelo. Masih mampu diselamatkan oleh Joko Sidik. Sebuah save yang cukup baik dari Joko Sidik kita lihat terhadap tembakan yang dilepaskan Roman. Mengarah ke pojok gawang dari Joko Sidik kita lihat. Tampaknya tidak ingin mengambil resiko dan meninju bola tersebut. Dan beruntung tinjuannya juga tidak masuk ke gawang sendiri. Kita nantikan sepak pojok bagi Arema Indonesia. Dan seperti biasanya dieksekusi oleh Esteban Guillen. Bersiap-siap Noh Alamsyah. Masih ada Rusdiansyah. Kembali Esteban. Berusaha melewati Gedi. Crossing Esteban. Dan Joko Sidik. Ya, dan wow, gol! Nyaris saja gol. Side netting. Ya, ya kita melihat ya di sini bagaimana posisi ataupun situasi scrimmage membuat Joko Sidik begitu sulit untuk mengendalikan bola dan tampaknya dari lini belakang Arema Indonesia dan Bontang FC berhasil menyamakan kedudukan karena waktu sudah mepet, mungkin hanya 5 menit perpanjangan waktu. Skor yang masih tetap tidak aman menurut saya bagi Arema, masih tetap riskan kita lihat dengan cara mereka bermain juga kita lihat di lapangan. Dikuasai sepenuhnya oleh kapten kesebelasan Pierre Gianca. Muhammad Ridwan kali ini lebar ke kanan, Roman Camelo kerjasama Noh Alamsyah dan Muhammad Ridwan gol! Sebuah kerjasama 1, 2, antara 3 pemain berhasil diselesaikan dengan baik oleh Muhammad Ridwan dan merubah kedudukan menjadi 2-0 bagi Arema Indonesia. Ya, saya pikir ini adalah sebuah gol yang memang seharusnya terjadi karena kita melihat bagaimana kerjasama antara para pemain Arema Indonesia begitu licin, begitu rapi, di mana akhirnya seorang Muhammad Ridwan tinggal berhadapan dengan Joko Sidik. Dan tentunya dalam hal ini
Muhammad Ridwan sangat jarang Iya. melepaskan peluang 1 lawan 1. Kita melihat di sini bagaimana Ridwan yang memulai bola tersebut memberikan kepada Roman, dan Roman kepada Noah Alamsyah, sekali sentuh, peng kepada Muhammad Ridwan, 2-0 bagi Arema. Ya, sebuah kerjasama triangle offense yang sangat baik dari Arema Malang kita lihat. Namun mengherankan kenapa mereka tidak menjalankan strategi Ya. sejak tadi, di mana kelemahan sudah terjadi berasal dari perawatan terhadap cederanya penjaga gawang Sumardi tadi. Ya. Dan nampaknya cedera ligamen yang cukup parah dialami oleh Sumardi. Berbahaya. Dendi Santoso Wow. dan kembali No Alamsyah. Terlepas. No Alamsyah. Sayang sekali No Alamsyah, sebuah peluang yang begitu terbuka di depan gawang Joko Sidik. Ya, entah apa yang dipikirkan oleh seorang Noah Alamsyah di sini. Kita Dia melihat harus langsung menendang di sini. ya, gawang yang sebenarnya sudah terbuka, namun tampaknya lapisan lapangan yang tidak begitu seimbang. Iya. Kita melihat menyulitkan Noah Alamsyah untuk mengeksekusi bola ini ataupun peluang yang lahir. Dan Satria Ferry tadi berhasil. Depan dengan seorang Joko Sidik. Wow, Kembali No Alamsyah. Dibuang saja oleh Rusdiansyah. Masih terus berusaha pemain-pemain Arema Indonesia. Let's Dan go! gol! Sebuah keputusan yang tepat dari Ahmad Bustomi. Lakukan tendangan dari jarak cukup jauh, mengarah ke gawang Joko Sidik, dan gol. 3-0 bagi Arema Indonesia. Iya, sebuah percobaan tembakan yang sangat baik dari Bustomi. Kali kedua dia mencoba menembak dari luar kotak penalti, dan kali ini berhasil merobek jala dari gawang Bontang FC. 3-0. Dan nampaknya sudah berakhir. saya pikir ini adalah sebuah gol yang lahir dari insting seorang striker. Ya. Kita melihat bagaimana Bustomi Baik sekali. tidak melihat posisi gawang, langsung melakukan shooting dengan kaki kiri, di mana kita melihat sebenarnya bola mengarah tepat Iya. kepada jangkauan seorang Joko Sidik, namun karena kekuatan Oleh Muhammad Ridwan. Jangan kemana-mana, Jarum Indonesia Super League akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.